Adapun nyawa orang kafir, maka dicabut secara paksa. Oleh karena itu mukanya seketika berubah menjadi seperti orang yang memakan buah labu pahit. Sementara malaikat berkata kepadanya, keluarlah hai nyawa yang busuk dari jasad yang busuk. Maka berteriaklah si kafir itu sekeras-kerasnya, lebih keras daripada teriakan, bahwa geraham orang kafir di neraka adalah sebesar gunung Uhud. Khusus ini dari riwayat Imam Muslim, yang kata Nabi SAW, sesungguhnya gigi gerahamnya orang kafir pada hari kiamat di neraka lebih besar daripada gunung Uhud, dan kulitnya lebih tebal daripada perjalanan 3 hari. Qurtubi mengatakan ada riwayat yang menjelaskan ada orang amal solehnya bisa membantu dia naik ke langit. Tapi ada orang-orang muslim yang lalai. Tadi orang munafik, orang musyrik sudah kita jelaskan. Orang muslim yang lalai tidak seperti itu. Amal-amalnya malah menolak dia dan amalnya tetap naik ke langit. Lalu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sebenarnya orang ini tidak layak untuk menerima atau menjadikan saya sebagai penyebab dia masuk ke dalam surga. Bukan begitu yang telah engkau ceritakan mengenai dirimu. Jadi apa yang telah aku ceritakan mengenai diriku, hai Yahya. Maksudnya di sini terjadi pembicaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allah mengatakan, hai orang tua yang buruk, kamu telah melakukan begini dan begitu. Maka dia pun berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, bukan begitu yang telah engkau ceritakan tentang dirimu. Aku tidak pernah temukan ada riwayat bahwasanya Tuhanku akan berbicara seperti itu dengan hambanya. Lalu Allah bertanya, jadi apa yang telah aku ceritakan mengenai diriku, hai Yahya? Maka dia pun menjawab, telah cerita kepadaku Az-Zuhri dari Ma'mar, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, dari Jibril, dari engkau yang maha suci bahwasanya engkau telah berfirman, sesungguhnya aku malu menyiksa orang-orang yang telah beruban dalam Islam. Maka Allah pun berfirman, hai Yahya, kamu benar. Benar pula Az-Zuhri, Ma'mar, Urwah, Aisyah, Muhammad dan Jibril, dan sungguh aku ampuni kamu. Ini sebuah riwayat, juga di situ ditulis footnote nomor 1. Di atas sudah disebutkan pembicaraan mengenai ini, maksudnya pernah ada disebutkan riwayat yang mirip dengan ini. Kemudian dari Ibnu Nabata, ketika dia ditampakkan dalam mimpi, dia ditanya, apa yang telah Allah lakukan terhadapmu? Maka dia pun menjawab, Allah telah menyuruh aku menghadap ke hadiratnya. Jawab Ibnu Nabata menerangkan, lalu dia berfirman, kamu orang yang lancar bicara, sampai orang mengatakan alangkah fasihnya dia. Maka aku katakan, maha suci engkau, sesungguhnya aku telah menyifati engkau. Maksudnya aku telah meyakini keberadaanmu. Allah berfirman, katakan apa yang kamu katakan di dunia. Maka aku berkata, mereka dihancurkan Tuhan yang telah menciptakan mereka. Mereka dibikin diam oleh Tuhan yang telah membuat mereka bicara. Dan Tuhan akan mengadakan mereka kemari atau menghadapkan mereka kemari di akhirat. Sebagaimana dia telah meniadakan mereka dan dia akan menghimpun mereka kembali sebagaimana dia memisahkan mereka. Maka Allah berfirman kepadaku, kamu benar, pergilah, sesungguhnya aku benar-benar telah mengampuni kamu. Ini riwayat. Jadi sampai sini paragraf 2 kisah tentang orang ini yang sudah meninggal adalah kisah yang dinukil. Ya. Tapi karena kita kajian kitab Bapak Ibu sekalian, maka saya harus baca semuanya. Nanti kita akan berikan kesimpulan di akhir ya. Jadi kajian kitab memang kita harus membaca semuanya, nanti akan kita telusuri tentang kesahihannya, penguat riwayatnya, atau pendapat ulama yang berhubungan dengan masalah statement seperti ini. Dan ini memang cukup banyak kita temukan kalau dalam kisah para salafus saleh, banyak di antara mereka yang sudah meninggal, kemudian datang di mimpi orang lain. Ya. Seperti kisah tentang istrinya Harun al-Rashid. Dia rutin sekali bersedekah, baik itu membiayai orang pergi haji, orang jihad, bahkan dia pernah membangun bendungan air Zam-Zam di wilayah antara Arafah ke Muzdalifah untuk memberikan minum seluruh jemaah haji. Dan zaman dulu tidak ada ledang air kayak kita sekarang, jadi menggunakan unta dengan kendi-kendi yang besar lalu diisi gitu. Maka dia pun meninggal dan sebelum dia meninggal orang banyak berbicara. Pada saat dia meninggal orang banyak bicara mengatakan orang ini di surga. Karena banyak sekali amal solehnya. Kemudian
ponakan dia yang sering dia bantu dan sangat dekat dengan dia, mimpi ketemu sama tantenya ini. Lalu dia bertanya, apa yang telah Allah lakukan dengan engkau hai tanteku? Maka istrinya Harun Rashid mengatakan, sungguh seluruh amal yang pernah saya kerjakan hancur dan musnah. Tidak satu pun diterima oleh Allah. Maka kata keponakannya, bagaimana dengan biaya jemaah haji? Bagaimana dengan biaya jihad? Bagaimana dengan penampungan air zam-zam antara Arafah dan Muzdalifah? Maka kata dia, semuanya saya lakukan riya. Lalu ponakannya tanya, lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Kata dia, Allah telah mengampuni aku dengan amal-amal wajib yang pernah aku kerjakan dan sholat malam yang aku kerjakan tanpa ada manusia melihatnya. Ini dinukil dan masyhur di kisah ini di kalangan para ulama. Juga ada kisah yang lain, ada dua orang sahabat yang saling janji satu sama yang lain, kalau siapapun yang meninggal lebih dulu, memohon kepada Allah untuk datang dalam mimpi temannya. Maka pada saat itu pun salah satunya meninggal dan temannya mimpi benar bertemu dengan yang sudah meninggal ini. Dan pada saat itu ditanyakan kepada dia, apa yang sudah Allah lakukan padamu? Dia mengatakan, Allah sudah memaafkan kesalahanku dan menerima amal-amalku. Lalu kemudian temannya yang masih hidup melihat di leher sebelah kanannya ada bercak berwarna hitam. Maka dia pun tanya temannya yang sudah meninggal, apa itu? Maka dia mengatakan, itu adalah utangku. Kata si mayit, itu adalah utangku 50 dirham kepada Yahudi yang bernama Fulan yang belum aku bayarkan. Maka ambillah di ruang tamu rumahku dan bayarkanlah kepadanya. Maka dia pun mengatakan, baiklah saya akan lakukan. Karena dalam mimpi tidak bisa diatur perkataan, tapi muncul seperti itu saja. Lalu kemudian sebelum dia bangun dari mimpinya, orang yang sudah meninggal mengatakan, ketahuilah apapun yang terjadi di dunia, dari kerabat kami dan teman-teman kami akan disampaikan kepada kami. Dan hari ini telah disampaikan, atau kemarin telah disampaikan kepadaku kalau kucing di rumahku meninggal atau mati. Maka temannya pun bangun, lalu kemudian datang ke rumah temannya ini lalu mengatakan kepada istrinya, apa yang sudah dia lihat tentang suaminya yang meninggal. Lalu kemudian diperiksa, ternyata ditemukan betul ada uang 50 dirham di ruang tamunya. Kemudian juga sisa tambahannya yang lain adalah dia mendatangi Yahudi, betul terbukti. Dan ternyata dia tanyakan sebelum tinggalkan rumah tersebut, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah kalian? Kata perempuan istri yang menjanda ini dari temannya dia, mengatakan tidak ada apa-apa kecuali kucing kami meninggal kemarin. Dan ada sekian banyak kisah-kisah yang dinukil seperti ini. Tentu kisah seperti ini karena dia bukan riwayat sebuah hukum, dia adalah kisah yang dinukil. Ada kemungkinan benar, ada kemungkinan tidak, gitu kan. Jadi dia didatangkan hanya untuk menguatkan saja. Kalau memang sebenarnya ruh itu, karena yang mau dimaksudkan di sini adalah seperti judulnya, kemana ruh ya, pada saat dia keluar dari tubuh. Itu yang ingin ditekankan oleh Imam Qurtubi. Dia keluar, dia ke langit, lalu kembali ke alam barzah atau di kuburan. Juga dinukil dari Mansur bin Ammar bahwa dia ditampakkan dalam mimpi, maka ditanya, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Lalu dia menjawab, dia Allah menyuruh aku menghadap ke hadiratnya. Jawab Mansur, lalu berfirman, bawa apa kamu datang kepadaku hai Mansur? Lalu kata Mansur, membawa 36 kali haji. Tapi dia Allah menolak sambil berfirman, tidak ada yang aku terima satupun, tegasnya. Kemudian dia bertanya pula, bawa apa lagi kamu datang kepadaku hai Mansur? Lalu aku menjawab, membawa 360 kali khatam Al-Quran. Namun juga Allah menolaknya. Kemudian dia bertanya pula, bawa apa lagi kau kepadaku hai Mansur? Maka aku menjawab, aku datang membawa kepadamu, aku datang kepadamu membawa engkau ya Allah, maksudnya imanku kepadamu. Maka Allah SWT berfirman, sekarang barulah kamu benar-benar datang kepadaku, pergilah aku telah mengampunimu. Di antara manusia ada yang ketika baru sampai di kursi sudah mendengar seruan tolak dia, maksudnya di arsy-Nya Allah. Dan ada pula yang ditolak ketika baru akan sampai ke wilayah hijab-hijab tadi. Adapun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang telah mengenalnya. Sampai sini tentunya yang dinukil oleh Imam Qurtubi berhubungan dengan ruhnya orang beriman. Dan saya sudah bahasakan tadi teman-teman sekalian, karena ini beda buku maka kita akan bacakan semuanya. Dan untuk menyimpulkan semua paragraf tentang orang beriman ini, kita datangkan tadi riwayat yang sahih.
Kalau memang ruh akan keluar dari jasad dan juga akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun belum melihat zatnya Allah. Karena melihat zatnya Allah sudah pernah kita sebutkan itu nanti kalau seseorang sudah masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Dan yang kita pegangi tentu riwayat yang sahih sudah saya jelaskan tadi ya. Kalau rincian masalah kema 80.000 ada bulan, kemudian nama malaikat tadi Salsail itu semua butuh penelusuran insya Allah. Sekarang kita masuk ke penjelasan masalah nyawa orang kafir. Adapun nyawa orang kafir maka dicabut secara paksa. Oleh karena itu mukanya seketika berubah menjadi seperti orang yang memakan buah labu pahit. Sementara malaikat berkata kepadanya, keluarlah hai nyawa yang busuk dari jasad yang busuk. Maka berteriaklah si kafir itu sekeras-kerasnya, lebih keras daripada teriakan keledai. Dan apabila Israel telah mencabutnya, dan ini juga tentu nama Israel ini butuh penelusuran lagi ya, dalam riwayat-riwayat yang sahih yang sudah pasti ada Jibril, Mikail dan Israfil ya. Kemudian disebutkan juga dalam Al-Quran Malik, penjaga neraka. Sementara nama-nama malaikat yang lain ini butuh penelusuran riwayat-riwayat atau tentang kesahihannya. Tapi masyhur di lisan orang-orang muslim, Israel adalah malaikat pencabut ruh. Dan apabila Israel telah mencabutnya maka dia serahkan nyawa si kafir itu kepada para malaikat juru siksa atau Zabaniyah yang berwajah buruk, berbaju hitam dan berbau busuk. Di tangan mereka ada kain kasar dari rambut. Mereka membungkus nyawa itu di dalamnya, maka berubah menjadi sosok manusia seukuran belalang saja. Padahal orang kafir itu sebenarnya lebih besar tubuhnya daripada orang mukmin. Maksudnya besar tubuhnya kelak di akhirat sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih bahwa geraham orang kafir di neraka adalah sebesar gunung Uhud. Khusus ini ada riwayat Imam Muslim. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya gigi gerahamnya orang kafir pada hari kiamat di neraka lebih besar daripada gunung Uhud dan kulitnya lebih tebal daripada perjalanan 3 hari. Itu memang ada diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dan ini sudah saya jelaskan dalam kajian kitab masalah surga dan neraka. Tetapi penjelasan tentang adanya malaikat bernama Israel dan juga penjelasan bahwasanya malaikat tersebut akan menyerahkan si mayit yang kafir ini kepada Zabaniyah, dan Zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka untuk disiksa. Ini tentu apalagi disebutkan cirinya, dikatakan berwajah buruk, berbaju hitam dan berbau busuk. Ini butuh penelusuran riwayat lagi ya. Penelusuran riwayat dalam arti kata memang butuh dipastikan dalam buku-buku yang lain tentang kesahihan riwayat khusus paragraf ini. Dan ini memang belum saya telusuri sama sekali karena memang saya melihat atau saya kemarin biasanya saya ambil dulu beberapa riwayat ini kemudian saya pastikan sebelum pengajian. Tapi kemarin karena ada kegiatan umroh saya enggak sempat maka saya belum menelusuri riwayat ini ya. Jadi insya Allah ini menjadi PR saya akan sampaikan ke Bapak Ibu nanti tentang masalah kasus nama malaikat yang membawa tadi Salsail dan juga 80.000 bulan dan tenda. Serta juga nama malaikat Israel dan Zabaniyah yang dikatakan dalam riwayat atau dalam buku ini berwajah buruk. Ini butuh penelusuran insya Allah. Kalau masalah riwayat yang mengatakan orang kafir dibesarkan pada hari kiamat di neraka itu betul. Dan cukup banyak riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalau orang-orang kafir akan ditebalkan kulit mereka setebal perjalanan 3 hari. Dan tempat duduknya antara Mekah dengan Hijr. Ya kurang lebih perjalanan 1000 km. Ya. Dan itu memang menyebutkan atau itu memang disebutkan tentang masalah besarnya tubuh mereka di neraka untuk beratnya siksaan. Kalau semut kita ingin pukul bagian perutnya itu agak sulit karena dia kecil sekali. Kalaupun kita memukulnya mungkin semua tubuhnya akan kena. Tapi kalau gajah karena besarnya kita bisa memukul di titik manapun yang kita inginkan. Maka hikmah daripada dibesarkan badan orang kafir di hari kiamat di neraka adalah supaya dia mudah untuk disiksa. Dan memang dibesarkan. Kalau ada yang bertanya, kalau badan seorang kafir, gigi gerahamnya saja seperti gunung Uhud, bagaimana dengan jasadnya? Berapa miliar orang kafir yang meninggal? Bagaimana luasnya neraka? Maka pernah ada seorang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, kalian menyangka bahwasanya surga itu seluas langit dan bumi. Jadi surga itu seluruh bumi ini, seluruh langit ini, 7 lapis langit.
Langit pertama aja di kepala kita ini kita tidak pernah lihat ujungnya, maka surga seluas ini semua. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahkan antara langit satu dengan langit yang kedua itu besarnya perbandingannya seperti cincin dibuang di padang pasir. Surga seluas itu semuanya. Makanya tempat-tempat orang beriman walaupun miliaran jumlahnya, surga masih lowong, masih luas, gitu kan. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, sungguh surga dan neraka akan dipenuhi oleh penghuni-penghuninya. Kalau orang-orang di neraka, maka Allah akan besarkan badannya orang-orang kafir sehingga memenuhi neraka tersebut. Dan kalau surga, Allah ciptakan makhluk-makhluk dari pelayan-pelayan untuk memenuhi surga tersebut. Kita kembali ke riwayat tadi. Kalau Nabi SAW mengingatkan badan orang kafir akan dibesarkan seperti gunung Uhud, tadi surga dikatakan luasnya seluas langit dan bumi, kata orang-orang Yahudi, pendeta Yahudi. Lalu di mana neraka? Kalau seandainya surga seluas langit dan bumi ini, di mana neraka? Apakah neraka juga sebesar itu? Maka Nabi SAW menjawab dengan hal yang sangat bijak. Beliau mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah. Kalau begitu di mana malam pada saat siang datang? Artinya Allah SWT Maha Kuasa menciptakan juga seluas langit dan bumi, neraka itu sendiri. Jadi walaupun penghuninya dibesarkan sebesar seperti dijelaskan tadi orang kafir, gigi gerhamnya seperti gunung Uhud, kulitnya setebar 3 hari dan seterusnya, ini semua adalah riwayat yang menjelaskan tentang memang masuk di akal kalau neraka itu luas dan besar. Abu Dakyail, saya lanjutkan dulu, jawab malaikat itu. Pada saat orang kafir dinaikkan ke langit, saya baca, selanjutnya dikatakan nyawa orang kafir itu dibawa naik sampai ke langit terendah, langit pertama. Lalu malaikat yang membawanya bertugas membawanya mengetuk pintu, lalu ditanya oleh malaikat penjaga langit, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah Dakyail. Ini nama malaikat yang membawa orang kafir. Kalau tadi Salsail dikatakan yang membawa nyawa orang beriman. Dakyail adalah ketua rombongan yang memimpin para malaikat juru siksa tadi. Lalu ditanya, siapa yang kamu bawa? Maka dia menjawab, Fulan bin Fulan. Dia menyebut nama terburuk dari orang yang dibawanya dan yang paling dibenci di dunia. Nama yang paling tidak baik, julukan yang paling tidak baik disebutkan. Lalu kata penjaga pintu langit, tidak ada ucapan selamat datang baginya. Dan tidak ada ucapan ahlan wa sahlan. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 40. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga. Ketika Dakyail mendengarkan perkataan tersebut, maka dia buang nyawa dari tangannya. Begitulah kiranya yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahik. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin di tempat yang jauh. Ketika nyawa itu sampai ke bumi, para malaikat Zabaniyah segera menangkapnya dan membawanya ke Sijjin, yaitu sebuah batu besar tempat kembali ruh orang-orang jahat. Adapun orang Nasrani, saya bacakan sampai di halaman setelahnya ya, baru saya jelaskan. Adapun orang-orang Nasrani dan Yahudi, mereka ditolak dari kursi, lalu dikembalikan ke kuburan mereka. Yang dimaksud ditolak dari kursi di sini adalah arsy-Nya Allah. Ya. Lalu dikembalikan ke kuburan mereka. Ini apabila mereka masih mengikuti syariat masing-masing. Karena dengan mengikuti syariatnya berarti nyawa mereka sempat menyaksikan pemandian maupun penguburan jasadnya sendiri. Sedangkan orang musyrik sama sekali tidak dapat menyaksikan peristiwa tersebut karena dia dijatuhkan langsung pada saat itu ke dalam siksaan. Adapun orang munafik dia seperti orang yang kedua tadi, maksudnya orang musyrik, yakni ditolak dalam keadaan dimurkahi dan diusir lalu dikembalikan ke lubang kuburnya. Sedangkan orang mukmin yang lalai, orang muslim yang lalai, mereka berbeda-beda nasibnya. Ada di antara mereka yang ditolak justru oleh solat yang telah dia lakukan. Karena orang yang melalaikan solat dan tidak menunaikan dengan sempurna adalah seperti halnya pencuri. Di waktu solatnya dilipat seperti kain usang. Lalu dihantamkan ke wajahnya, sesudah itu solatnya sendiri naik seraya berkata, semoga Allah menyanyiakanmu.
sebagaimana kamu telah menyia-nyiakanku. Khusus riwayat ini sudah ditelusuri tapi ini hadis yang lemah. Hanya memang ada hadis yang lain, riwayat yang lain berbunyi, kalau seseorang nanti ditimbang amalnya pada hari kiamat, maka akan ditemukan sholatnya atau diperiksa sholatnya. Kalau sholatnya itu bagus, ya, aman, maka selamatlah dia. Kalau tidak, maka akan diremuk seperti kain yang lusuh, lalu dilemparkan ke wajahnya dan tidak berguna bagi dia. Ada yang ditolak oleh zakatnya sendiri, karena dia berzakat hanya karena ingin dikatakan fulan suka bersedekah, atau barangkali menyalurkannya kepada para wanita dan ia memang pernah kami lihat, semoga Allah melindungi kita dari nasib yang menimpahnya. Maksudnya Imam Qurtubi mengatakan ada riwayat yang menjelaskan ada orang amal solehnya bisa membantu dia naik ke langit. Tapi ada orang-orang muslim yang lalai. Dari orang munafik, orang musyrik sudah kita jelaskan. Orang muslim yang lalai tidak seperti itu. Amal-amalnya malah menolak dia dan amalnya tetap naik ke langit. Lalu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sebenarnya orang ini tidak layak untuk menerima atau menjadikan saya sebagai penyebab dia masuk ke dalam surga. Jadi dia ditolak oleh amalnya sendiri. Dan ada yang ditolak juga oleh puasanya karena hanya berpuasa dari makan saja dan tidak berpuasa dari perkataan, yakni perkataan keji dan semua perkara yang merugikan. Maka dari itu bulan Ramadan muncul lalu memalingkannya. Ada lagi yang ditolak oleh hajinya karena dia berhaji hanya supaya dikatakan fulan itu haji, atau dia berhaji dari harta yang kotor. Dan ada lagi yang ditolak karena orang fasik ataupun orang kafir. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan buat mereka bagaimana beratnya siksaan sehingga mereka minta dikembalikan ke dunia. Dan ini berarti memang ada pembicaraan, ada suara mereka keluar. Tapi kita yang masih hidup tentu tidak bisa mendengar masalah itu. Semuanya kelihatan, wajah mereka belang dan bokong mereka bagian belakang itu seperti hangus terbakar. Dan Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat dalam sebuah riwayat Bukhari, apakah kalian mau bedakan atau tahu mana korban kalian dan mana korban para malaikat? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua yang kalian temukan di bagian leher, wajah, dan di bagian jari-jari mereka, itu terputus dengan ada luka terbakar, maka itulah korban malaikat. Sama Al-Kadzab. Ya, orang yang mengaku sebagai Nabi di zaman Nabi SAW atau Nabi itu meninggal, maka pada saat dia meninggal di tangan Khalid bin Walid, dia dibunuh oleh Wahsy, ya, ditombak dan ditemukan jenazahnya seperti ayat ini dijelaskan. Kalau bagian wajahnya ditemukan ada seperti pukulan yang sangat keras sehingga membuat bagian wajahnya itu seperti gepeng. Dan ini juga terjadi pada orang yang mengaku Nabi palsu.